Pero, por ejemplo, tú mirabas en aquella época de las 500 a Eddie Lawson y tenía una conducción tan perfecta que parecía que llevara... Sinyal bahaya kini datang untuk para rider Eropa. Mantan juara dunia Superbike Carlos Ceca menilai pabrikan MotoGP mulai melirik lebih serius ke arah Asia. Hal ini tak lepas dari pencapaian gemilang Veda Ega Pratama yang berhasil menutup musim Red Bull Rookie Cup sebagai runner-up. Carlos Ceca yang kini aktif sebagai komentator dan analis MotoGP tak segan memberi peringatan keras. Ia menyebut performa cemerlang rider muda Asia khususnya Veda telah membuka mata pabrikan bahwa investasi besar di luar Eropa kini punya peluang nyata. Keberhasilan Veda bukan sekedar catatan prestasi pribadi, ini adalah alarm. Pabrikan MotoGP menyadari bahwa Asia menyimpan talenta besar, sekaligus pasar yang sangat luas. Rider Eropa harus waspada karena ke depan mereka tidak lagi punya posisi aman, ungkap Carlos Ceca. Ceca menilai selama ini dominasi rider Eropa terlihat begitu kuat di jalur pembinaan. Namun Veda datang membawa perubahan besar, konsistensi mental juara dan gaya balap agresif membuatnya tak hanya dipuji penggemar, tetapi juga menarik perhatian sponsor serta tim pabrikan. Lebih jauh, Ceca menyebut pabrikan MotoGP kini punya alasan ganda. Pertama, talenta Asia terbukti kompetitif. Kedua, nilai komersial Asia yang sangat menggiurkan dari penonton hingga pasar industri otomotif. Dengan status runner-up RBRC, Veda sudah mengamankan jalur menuju Moto3 musim depan. Dan menurut Ceca, langkah ini bisa menjadi titik balik, di mana masa depan rider Asia tak lagi dianggap pelengkap, tapi justru pesaing utama. Rider muda Eropa tidak boleh terlena. Mereka harus sadar, pabrikan butuh wajah baru, cerita baru, dan pasar baru. Veda telah membuktikan semua itu. Jika para pembalap muda Eropa tidak meningkatkan performa, mereka akan tertinggal. Ceca juga mengingatkan bahwa saat ini sudah ada beberapa tim Moto3 dan bahkan Moto2 yang menaruh minat pada rider Asia. Situasi ini dinilai sebagai awal dari perubahan peta persaingan global di ajang balap motor paling bergengsi. Sinyal peringatan dari Carlos Ceca jelas persaingan kini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga arah investasi dan pasar. Dan Veda Ega Pratama telah membuka pintu besar itu untuk rider Asia. Apakah dominasi Eropa akan perlahan tergeser? Hanya waktu yang bisa menjawab. Rider Asia patahkan ketangguhan rider Akademi Eropa. Dua besar rider ASEAN berhasil di posisi tiga besar. Dominasi Akademi Balap Eropa akhirnya mulai dipatahkan. Untuk pertama kalinya, dua rider asal Asia Tenggara berhasil menembus papan atas klasemen Red Bull Rookie Cup 2025. Veda Ega Pratama dari Indonesia sukses finish sebagai runner-up, sementara rider Malaysia Hakim Dennis mengunci posisi tiga besar. Keberhasilan ini menjadi catatan penting dalam sejarah pengembangan pembalap muda dunia. Selama bertahun-tahun, Akademi Balap Eropa selalu menjadi barisan terkuat, menguasai jalur menuju Moto3 dan MotoGP. Namun, musim ini dua rider Asia tampil konsisten, mampu bersaing ketat dengan para pembalap Eropa yang dikenal memiliki dukungan sistem pelatihan paling lengkap. Veda menunjukkan performa agresif sepanjang musim, bahkan sempat menjadi rival utama Uriarte dalam perebutan gelar juara. Sementara itu, Hakim Dennis membuktikan konsistensi dengan gaya balap yang matang, sehingga mampu menjaga posisinya di papan atas hingga akhir musim. Kombinasi Veda dan Hakim membuat Asia menorehkan prestasi gemilang. Dua wakil ASEAN berhasil menutup musim di posisi tiga besar, sebuah pencapaian yang sebelumnya jarang terjadi. Capaian ini sekaligus menjadi titik balik dalam persaingan global. Rider Asia bukan hanya mampu bersaing, tapi juga memberi warna baru dalam perebutan kursi menuju Moto3. Dengan meningkatnya perhatian pabrikan terhadap pasar Asia, posisi Veda dan Hakim Dennis bisa menjadi pintu pembuka bagi generasi berikutnya. Dengan torehan runner-up untuk Veda dan podium klasemen akhir untuk Hakim Dennis, rider Asia resmi mematahkan dominasi Akademi Eropa. Kini jalan menuju Moto3 terbuka lebar, dan dunia balap motor harus bersiap menghadapi babak baru kebangkitan rider Asia. Nilai komersial rider Asia lebih menjanjikan, apalagi Veda yang bisa tarik berbagai sponsor besar. Persaingan dunia balap motor kini bukan hanya soal kecepatan di lintasan. Faktor komersial semakin menentukan arah investasi pabrikan MotoGP, dan rider-rider Asia mulai tampil sebagai aset berharga. Nama Veda Ega Pratama menjadi sorotan utama karena dianggap mampu menarik berbagai sponsor besar berkat prestasi dan popularitasnya.
Sebagai runner-up Red Bull Rookie Cup 2025, Veda bukan hanya membuktikan dirinya kompetitif di lintasan. Lebih dari itu, ia juga menghadirkan daya tarik besar bagi sponsor. Perpaduan performa, kepribadian, dan latar belakang Asia Tenggara yang memiliki pasar otomotif raksasa membuat Veda bernilai lebih di mata pabrikan. Menurut sejumlah pengamat olahraga, rider Asia kini dipandang lebih menjanjikan secara komersial dibandingkan sebagian besar akademi Eropa. Basis penggemar yang besar ditambah antusiasme pasar Asia terhadap MotoGP menjadi alasan kuat dibalik minat sponsor untuk mendukung talenta muda dari kawasan ini. Daya jual rider Asia tak bisa dipandang remeh. Kehadiran Veda di jalur menuju Moto3 bahkan sudah membuat beberapa sponsor global mulai melakukan pendekatan. Potensi ini semakin memperkuat posisinya di mata pabrikan karena tim balap modern tak hanya mencari pembalap cepat, tetapi juga figur yang bisa mendatangkan keuntungan finansial jangka panjang. Nilai komersial rider Asia jelas semakin bersinar, dan Veda Ega Pratama berada di garis depan sebagai wajah baru yang bisa menjadi magnet sponsor besar. Pabrikan kini tidak hanya melihat Veda sebagai pembalap muda penuh talenta, tetapi juga sebagai investasi emas yang menjanjikan masa depan MotoGP. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah Veda berhasil patahkan dominasi rider Eropa, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.